Salam Sang Raja. Bab 56. Episode 3. Kerusakan. Segalanya sunyi. Ada awan putih di langit biru. Di jembatan. Dengan pedang emas di tangan kanannya, perisai transparan setengah diisi dengan kait di lengan kirinya dan kepala prajurit bintang 3 Landes di tangan kirinya, Fei berdiri tinggi dan kokoh. Darah menetes di tanah dan meninggalkan serangkaian noda darah. Di belakang Fei, darah menyembur ke langit dari leher mayat Landes tanpa kepala. Ting! Pedang itu meluncur keluar dari tangan mayat dan membuat suara renyah ketika menghantam tanah. Kemudian, tubuh yang memiliki kekuatan tak terbatas sedetik yang lalu perlahan-lahan jatuh tanpa daya, seperti pohon busuk. Prajurit 3 bintang bahkan tidak bisa menangani satu serangan, dan akhirnya dipenggal. Mata Landes masih terbuka lebar di kepala di tangan Fei. Sepertinya dia bahkan tidak punya waktu untuk memproses apa yang telah terjadi. Seringai jahatnya membeku di wajah, tidak ada kehidupan yang tersisa di matanya. Prajurit 3 bintang yang agung itu kuat dan tidak tertandingi ketika dia masih hidup, tetapi sekarang dia tidak berbeda dari seorang pengemis setelah dia meninggal. Fei mencibir saat dia perlahan berjalan ke depan. Langkahnya ringan, tapi setiap kali dia melangkah, musuh-musuhnya yang kaget dan panik mundur 10 langkah. Fei tidak memberikan teriakan yang mendominasi, atau tatapan membunuh. Dia hanya berjalan maju dengan tenang. Dia bahkan tidak melihat ribuan musuh di depannya. Pandangannya melewati musuh yang ketakutan dan menatap awan energi hitam lebih jauh. Tekanan kuat datang dari bidang sihir itu, dan perasaan bahaya yang Fei rasakan dalam benaknya terus semakin kuat. Bagaimana aku bisa membunuh penyihir ini? Fei berpikir sendiri cepat. Pertarungannya dengan Landes terlihat mudah, tapi itu sama sekali bukan untuknya. Pertama-tama, dia beralih ke mode sorcerer dan menggunakan semua 3 keterampilan yang dia miliki. Fire Bolt untuk menarik perhatian Landes, Bolt diisi untuk mematikan tubuh Landes dan mengubah gerakannya, dan Ice Bolt untuk membekukan Landes, selama setengah detik. Seluruh proses dihitung dengan tepat dan Fei telah melaksanakannya dengan sempurna, itulah cara Fei mampu membunuh musuh yang tangguh. Berbicara tentang kekuatan sebenarnya, Fei tidak sekuat Landes. Namun, keterampilan di dunia Diablo itu misterius dan aneh. Fei menggunakan itu untuk keuntungannya dan mengejutkan Landes, yang akhirnya ia berhasil mengalahkan prajurit bintang 3. Namun, energi hitam di awan itu jauh lebih kuat dari Landes. Selain itu, karena semua kartu truf Fei telah digunakan di Landes, penyihir misterius itu mungkin mengamati semuanya. Keterampilan dari dunia Diablo tidak akan efektif lagi karena musuh sekarang telah mengambil tindakan pencegahan. Selain itu, trik dan strategi Fei adalah permainan anak-anak mengingat kesenjangan yang signifikan dari sisi tingkat kekuatan. Banyak pikiran mengalir ke kepala Fei, tapi dia tidak memperlambat langkahnya. Dia mendekati musuh perlahan. Di sisi lain, musuh merasa seperti mereka sekelompok tikus menghadapi singa dan tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan kacau. Mereka bahkan kehilangan keberanian untuk melihat Fei. Serangkaian catatan pertempuran yang luar biasa dari monster itu, terutama kinerja yang menakutkan dengan menjatuhkan prajurit 3 bintang dengan satu serangan, telah membongkar moral musuh-musuh elit, menyebabkan mereka hancur berantakan. Tetes, menetes. Darah kirmizi tebal dan pecahan tulang putih meluncur dari baju besi yang rusak dan rusak. Fei meninggalkan jejak darah yang mengejutkan saat dia berjalan maju. Rasanya seperti Fei sedang berjalan melalui taman, tidak ada kebisingan atau kekerasan. Namun, musuh hancur dan melarikan diri seperti wabah. Mereka mundur begitu cepat sehingga meskipun tim pengawas mencoba mengeksekusi tentara yang melarikan diri, mereka tidak bisa menghentikan mereka. Beberapa musuh bahkan bergegas menuju tim pengawas pelaksana untuk melarikan diri lebih cepat. Ah! Pemanah! Tembak dia! Cepat! Tembak dia! Setelah melihat Landes dipenggal oleh Iron Beast itu, ksatria bertopeng perak itu hampir pingsan. Dia berteriak pada para pemanah dengan kasar. Melihat celah besar di jembatan, dia merasa dikalahkan. Dia tahu bahwa tidak ada alasan untuk bertarung lagi hari ini. Chambord sekarang adalah kastil yang tak terkalahkan. Bagi ksatria bertopeng perak, dia memiliki ribuan cara untuk menaklukkan Chambord dengan mudah, tetapi entah bagaimana dia tidak tahu mengapa dia kehilangan dengan begitu tragis.
Dia merasa bahwa strateginya direncanakan dengan sangat hati-hati. Dia menggunakan semua sumber dayanya dengan benar dan tidak meremehkan musuh. Tapi dia kalah, dan pasukannya menderita kerugian besar. Setelah menatap sosok yang perlahan-lahan berjalan di atas jembatan yang setengah runtuh tanpa ada prajurit yang berani menghentikannya, ksatria bertopeng perak itu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu yang penting dalam pertempuran ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan raja musuh dapat meningkat secepat ini. Raja hanya mampu memaksa Landes untuk mundur kemarin, tetapi sekarang raja mampu dengan tak terkalahkan mengisi formasinya dan memenggal Landes dengan satu serangan. Pergi dari peringkat bintang 1 ke peringkat bintang 3. Tidak ada yang bisa memikirkan itu, tetapi itu adalah beban yang bisa mengubah keseimbangan skala kemenangan. Semua strategi ksatria bertopeng perak telah berubah menjadi keuntungan Fei. Jika dia tahu bahwa Fei memiliki kekuatan yang mirip dengan prajurit bintang 3, dia tidak akan menempatkan semua formasinya di jembatan tipis. Tapi bagaimana caranya? Mungkinkah orang itu meningkatkan peringkat 2 bintang dalam satu malam? Pupil ksatria bertopeng perak berkedut. Dia terkejut dengan hipotesisnya. Jika itu benar, maka monster macam apa pria ini? Apakah dia reinkarnasi dari God of War sendiri? Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang seperti ini hidup terus, atau yang lain. Setelah memikirkan pemerintahan teror yang dapat terjadi jika kekuatan musuh sepenuhnya berkembang, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menguasai pikiran ksatria bertopeng perak, dan keringat dingin menyelimuti tubuhnya. Keinginan penyihir misterius untuk menjaga Fei tetap hidup terlempar dari benaknya, dan dia berteriak pada formasi panah yang menusuk. Ikuti perintahku, tembak panah yang menusuk. Tembak dia. Cepat, 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 cepat. Sekarang juga. Cepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ini mungkin satu-satunya perintah yang dikirimkan oleh ksatria bertopeng perak dalam pertempuran ini yang tepat waktu dan efektif. Setelah perintahnya, banyak tali busur ditarik, dan mereka meninggalkan serangkaian bayangan dari getaran mereka. Dalam suara-suara getaran, banyak panah menusuk hitam besar ditembakkan ke udara, seperti kerumunan lintah penghisap darah. Mereka menyeringai saat menutupi seluruh langit di atas jembatan. Sial! Setelah melihat ini, penyihir misterius di awan energi hitam berteriak dengan marah. Dia berencana untuk menangkap binatang itu hidup-hidup dan mendapatkan rahasianya dengan mudah beralih di antara kekuatan. Tetapi setelah putaran panah hujan ini, bahkan jika binatang itu terbuat dari besi, dia tidak akan memiliki kehidupan yang tersisa di dalam dirinya. Di jembatan setengah runtuh, Fei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat langit menutupi hujan panah, rasanya seperti panggilan dari malaikat maut. Komandan musuh tidak peduli bahwa tentaranya sendiri ada di jembatan dan akan terjebak dalam hujan panah. Menghadapi bahaya ini, dia mengangkat lengan kirinya dan menutupi wajahnya yang tampan dengan Azure Spiket Shield. Lalu, ting, 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 seperti banyak palu yang menabrak tubuhnya, sensasi menyakitkan membanjiri sistem sarafnya. Pada saat bersamaan, di atas jembatan, banyak musuh lapis baja hitam meraung ketika mereka jatuh di bawah panah rekan prajurit mereka. Seperti pohon muda di bawah kapak penebang pohon, mereka langsung ditembak jatuh tanpa perlawanan. Darah tumpah di mana-mana dan suara ratapan dan tangisan lebih keras daripada desis arus. Panah mematikan menembus mata, paha, kepala, dada, dan kaki tentara musuh. Beberapa terluka parah, tetapi belum ada prajurit yang meratap ketika mereka mencoba merangkak kembali ke markas mereka, menyeret bersama mereka jejak darah panjang. Jembatan itu menjadi neraka total. Lebih jauh lagi, ksatria bertopeng perak berdiri di sebuah bukit di tepi selatan Sungai Zuli dan mengawasi semuanya dengan tegang. Darah, ratapan dan kutukan prajuritnya sendiri memasuki penglihatan dan telinganya, tetapi disaring secara instan. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah sosok itu. Tetapi yang membuatnya marah dan takut pada saat yang sama adalah setelah putaran panah pertama hujan, monster yang sepenuhnya lapis baja dan berlumuran darah di seluruh tubuhnya mengayunkan pedang dan perisai bundarnya. Dia berjuang untuk memblokir panah, tetapi dia tidak terluka fatal. Pemanah, jangan berhenti, terus menembak. Bersambung.